Assalamualaikum semuanya. Yang bingung mau Jumatan berkah apa? Yuk langsung aja keep on video aku. Kali ini aku bakalan buat nasi gigit yang ekonomis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Ini langsung aja aku blender ya teman-teman ya. Sebelum aku blender, aku bakalan iris-iris seperti ini. Untuk bawang merahnya, di sini aku butuhin 5 siung. Ini aku kecil-kecilin seperti ini biar nanti pas ngeblendernya itu halus ya teman-teman ya. Mungkin kalau kalian punya blenderan yang lebih bagus dari ini, nggak perlu diiris-iris juga nggak apa-apa. Cuman karena blender aku tuh udah tua, jadi aku irisnya tuh harus kecil-kecil seperti ini biar nanti tuh halusnya benar-benar sempurna ya teman-teman ya. Kalau kalian punya chopper, boleh banget di-chopper. Ini aku bakalan blender aja ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak mau ribet seperti yang aku punya ini, kalian bisa langsung aja pakai bumbu putih. Aku udah pernah buat resep bumbu putihnya ya teman-teman ya. Jadi kalian tuh kalau di rumah wajib banget sih nyetok bumbu kuning, bumbu putih, sama bumbu merah. Aku bakalan kasih rekomendasinya di deskripsi. Kalian bisa langsung aja tonton video aku sebelum ini, karena 3 bumbu itu tuh bener-bener ngebantu kita buat masak sehari-hari. Ini sama kemirinya juga aku iris tipis seperti ini ya teman-teman ya, biar nanti dia tuh halus. Tuh kayak gini aja. Ini aku pakai 2 siung ya, 2 buah sama aja sih. Ini aku bakalan tambahin sedikit air biar dia tuh bisa ke blender dengan sempurna. Tapi sebenarnya ini udah aku kecil-kecilin dan aku blender pun nanti hasilnya agak sedikit kasar, tapi ya nggak apa-apa. Pokoknya kita halusin aja. Kalau kalian nanya ini tuh biasanya pakai apa, aku pakai bumbu dasar putih ya teman-teman ya, biar lebih gampang gitu kalian masaknya, jadi nggak perlu blender kayak gini. Setelah itu kita langsung aja siapin mie. Ini aku pakai merek ini ya teman-teman ya, kalian bisa screenshot dulu kalau kalian mau beli di minimarket. Ini kita masak dulu minyak setengah matang seperti biasa. Aku bakalan kasih minyak goreng biar minyak tuh nggak lengket kemana-mana. Ini kita tunggu minyak panas, dan ini minyak aku hancurin sedikit ya teman-teman ya, biar dia tuh nggak terlalu panjang gitu loh. Soalnya kalau terlalu panjang juga kita susah ngambilnya, jadi aku potong-potong dulu seperti itu, dan kita rebus setengah matang aja. Kalau mau dikukus juga boleh, cuman kalau dikukus itu heboh banget gak sih peralatan masaknya, jadi biar simple aku rebus aja seperti ini. Ini jangan lupa sambil diaduk ya biar matangnya merata. Jangan terlalu lama-lama teman-teman, soalnya kalau terlalu lama nanti dia bakalan banyak gitu. Jadi kalau menurut kalian udah layu seperti ini, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kita langsung aja siap masak. Di sini aku udah siapin penggorengan, kita kasih minyak secukupnya. Ini kita masak dulu ya bumbu putih yang udah kita siapin tadi. Ini tuh apinya belum panas, maksud aku minyaknya belum panas, sudah aku masukin aja, tapi nggak apa-apa. Ini langsung aja kita aduk-aduk sambil nunggu dia panas ya teman-teman ya. Pokoknya balik lagi seperti yang aku omongin tadi, kalau kalian gak mau ribet seperti yang aku punya ini, kalian bisa pakai bumbu dasar putih. Itu tadi aku tambahin air ya teman-teman ya, soalnya sisa bumbunya di blender aku tuh masih banyak, jadi aku bersihin pakai air aja. Setelah itu kita masak sampai wangi. Biasanya kalau dia tuh udah nyusut terus udah mateng, bumbunya tuh bakalan wangi gitu loh teman-teman. Jadi kalau belum wangi, biasanya bumbunya tuh bakalan langu kalau dimasak. Jadi kita tunggu sampai baunya bener-bener keluar. Kalau baunya udah keluar, itu tandanya bawang merah, bawang putih, sama kemirinya itu udah matang. Tuh ini udah mulai menyusut tapi wanginya belum keluar. Kalau kayak gini kita paksa buat masukin bahan-bahan berikutnya, biasanya rasa mentahnya itu masih ada gitu loh teman-teman. Jadi kita tunggu aja pokoknya sampai dia tuh kecoklatan seperti ini dan minyaknya udah mulai keluar ya teman-teman ya, kan bisa lihat sendiri. Ini udah wangi banget. Langsung aja aku tambahin 80 gram ayam cincang. Kalau teman-teman nggak mau ribet, ini boleh banget di blender atau di chopper. Di sini untuk nyincangnya aku tuh nyincang manual, jadi cincangannya agak gede-gede gitu loh teman-teman. Ini kita masak aja sampai ayamnya mateng. Sebenarnya aku tuh pengen banget ngomong ini tuh ayamnya bisa di skip, cuman kalau ayamnya ini di skip, rasa kaldu ayamnya tuh kayak nggak ada gitu loh teman-teman. Sebisa mungkin ini tuh pakai ayam ya teman-teman ya, biar rasanya tuh mantul. Ini sedikit aku pinggirin ya teman-teman ya. Aku bakalan kocok 1 butir telur biar nggak nyampur gitu loh teman-teman. Jadi aku pinggirin dulu. Tuh kayak gini aja. Ini aku taruh di pinggir, jadi aku kacau-kacau dulu baru aku campur gitu biar dia tuh nggak ngegumpal di ayamnya. Kayak gini aja kurang lebih. Kalau udah mulai matang baru kita aduk bareng ayamnya. Ini tuh
itu seriusan teman-teman, wanginya banget padahal bahan-bahannya tuh belum masuk semuanya. Ini kalau menurut kalian telurnya udah mateng, ayamnya udah mateng, kita langsung aja tambahin sedikit air ya, terus kita masukin bahan-bahan berikutnya. Di orak-arik aja ya teman-teman ya. Ini untuk airnya kurang lebih 100 sampai 150 ml, tergantung sesuai selera kalian aja. Kalau kalian pengen lebih nyemek nanti minyak, bisa ditambahin airnya ya. Ini kita aduk sebentar, setelah itu kita langsung aja tambahin perasa. Perasanya tuh simpel-simpel aja ya. Di sini aku ada saus tiram. Untuk saus tiramnya aku pakai 1 bungkus. Ini kita masukin semuanya. Biar nggak mubazir, aku bersihin aja ya teman-teman, tuh masih banyak kan. Lanjut di sini aku pakai kecap asin. Untuk kecap asinnya kurang lebih aku pakai 2 sendok makan. Lanjut di sini aku ada kecap manis. Untuk kecap manisnya sama ya teman-teman ya. Aku pakai 2 sendok makan juga. Ini sebenarnya kalau kalian punya daun bawang boleh banget dikasih daun bawang ya teman-teman ya. Cuman karena aku nggak pakai daun bawang tuh karena nanti kalau dia udah matang dia tuh nggak bisa bertahan lama gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada ijo-ijonya atau ada sayurnya gitu, dia nggak bisa tahan 24 jam gitu. Jadi beberapa jam aja sayurnya udah busuk. Terus untuk perasa berikutnya di sini aku udah siapin Royco. Aku pakai 1 sendok teh. Terus di sini aku ada garam setengah sendok teh. Kita aduk-aduk. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman ya. Dan di sini aku tuh kayaknya lupa deh ngasih kok garam sih. Aku tuh lupa ngasih gula. Jadi ini aku tes rasa, ternyata kurang gula. Jadi gulanya aku tambahin 1 sendok teh. Ini aku pakai gula putih ya. Ini kita aduk-aduk lagi. Kalau menurut kalian rasanya udah enak, terus airnya juga udah lumayan menyusut, kita langsung aja masukin minyak. Karena di sini aku mau buat minyak itu yang kering ya teman-teman ya, nggak mie nyemek. Kalau kalian pengen minyak yang nyemek, airnya dibanyakin juga nggak apa-apa. Ini dia mie yang udah kita siapin tadi, kita langsung aja masukin semuanya seperti ini. Kita aduk sampai semuanya merata ya. Tenang aja teman-teman, ini kelihatannya kayak berair, tapi sebenarnya kalau kita masak terus nanti minyak tuh bakalan menyerap airnya gitu loh. Jadi insya Allah dia tuh nggak bakalan lembek banget. Ini untuk apinya disesuaikan aja ya teman-teman ya. Kalau kalian tangannya cepet gitu, itu bisa pakai api gede biar cepet matang. Tapi kalau kalian tangannya sama kayak aku tuh masaknya lemot teman-teman. Jadi apinya tuh aku pakai api yang kecil gitu biar dia nggak gampang gosong. Ini pokoknya kita aduk-aduk aja sampai airnya tuh sedikit menyusut gitu. Wah, ini tuh benar-benar wangi banget, super enak gitu loh teman-teman. Apalagi ada ayamnya gitu, jadi minyak tuh kayak berasa ayam banget. Sebenarnya dimakan gini aja tuh enak, cuman karena makan mie nggak pakai nasi tuh kurang lengkap, jadi aku bakalan tambahin nasi. Ini tuh udah pas banget. Kalau udah pas kita langsung aja angkat dan kita langsung aja siap bentuk. Karena di sini campurannya aku cuma pakai nasi putih biasa. Untuk masak nasi putihnya nggak aku tunjukin ya teman-teman ya. Ini sebenarnya untuk 1 porsi yang aku buat ini, maksud aku 1 resep yang aku buat ini bisa buat 1 kilo nasi. Cuman di sini aku masaknya cuma setengah kilo aja, tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Secukupnya aja tuh. Ini aku udah siapin setengah kilo nasi. Maksud aku beras yang aku masak gitu, ini setengah kilo aja. Terus di sini untuk bungkusnya bisa pakai kertas nasi teman-teman. Ini tuh bukan kertas kue ya. Ini kalau dimasak buat kertas kue dia biasanya lengket. Jadi ini tuh biasanya kertas yang dibuat bungkus-bungkus ayam KFC gitu. Dan ini jangan sampai salah ya teman-teman ya. Yang minyaknya itu yang di atas, jadi biar nasinya tuh nggak lengket-lengket. Kita langsung aja cetak. Sebenarnya ada sih teman-teman cetakannya, cuman karena aku lagi gak mau mubazir atau buang-buang cetakan, karena cetakan di rumah tuh ada yang bentuk kayak gini, jadi aku manfaatin aja ya yang bentuk persegi panjang dan gak terlalu gede gini. Ini kita isi nasi, setelah itu kita isi mie. Kalau kalian pengen jualan atau ide bisnis, bisa banget beli dulu cetakannya. Tapi kalau kalian punya bento yang ukurannya tuh kecil terus kotak kayak gini, bisa dipakai ya teman-teman ya. Soalnya
kalau beli cetakan itu ya lumayan ya, maksudnya harganya emang murah, cuman kalau dipakainya sesekali mending pakai yang ada aja nggak sih. Jadi tadi aku kasih nasi mie, terus aku kasih nasi lagi ya teman-teman ya. Jadi kayak gini, bentuknya hampir mirip kayak nasi burger, tapi di sini aku tuh mau buat nasi gigit atau nasi cokot ya teman-teman ya. Kalau menurut aku sendiri porsi yang aku buat ini tuh lumayan banget, lumayan gede gitu loh teman-teman. Aku aja makan ini tuh kayak kenyang banget, bahkan sampai nggak habis. Jadi kalau bisa untuk cetakannya ini diperkecil lagi ya teman-teman ya, biar kita tuh lebih cuan. Ini kita rapi-rapin aja. Setelah rapi kita langsung aja cetak di atas kertas nasi. Kalau kalian butuh rekomendasi kertas nasi atau cetakan nasinya, aku bakalan kasih di deskripsi ya teman-teman ya. Walaupun aku nggak beli, aku tahu kok cetakannya, jadi kalian bisa langsung aja cek sekarang juga untuk cetakannya. Ini langsung aja kita rapi-rapiin. Dan di sini sorry banget ya teman-teman ya, aku tuh nggak punya isolasi warna putih atau selotip warna putih, jadi di sini aku pakai selotip anak aku. Selotipnya tuh warna-warni ya, biar lebih gampang aja sih. Kalau di selotip kayak gini kan kita ngebentuknya lebih gampang ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat, jadi ini aku lekatinnya tuh pakai selotip. Kalau kalian punya selotip bening bisa dipakai, karena kebetulan aku nggak punya teman-teman, jadi aku ada pakai aja yang ada di rumah gitu, karena belinya kan sedikit juga kan. Ini kita rapi-rapin aja seperti ini. Setelah itu kita langsung aja rapi-rapiin dan udah siap. Kalau pakai kertas nasi seperti ini tuh nggak kelihatan ya bentuknya kayak gimana. Biar lebih kelihatan aku bakalan tunjukin ngebungkusnya tuh pakai plastik OP gini ya teman-teman ya. Ini plastik OP-nya tuh agak gede gitu, jadi bisa dijadiin bungkus nasi. Ini caranya gampang banget, biar lebih hemat kita belah dulu. Jadi untuk satu OP ini bisa jadi 2 bungkus gitu ya teman-teman ya. Kita langsung aja sobek pakai pisau. Tenang aja, ini tuh plastiknya anti panas. Ini tuh walaupun panas dia tuh nggak bakalan letoy gitu loh teman-teman, karena ini tuh kayak sejenis plastik mika nggak sih. Pokoknya ini tuh kalau kena panas susah banget melelehnya. Ini cara ngebentuknya tetap sama ya teman-teman ya, nasi, mie, terus nasi lagi, pokoknya kayak bentuk burger gitu loh. Ini sengaja nggak aku pakein sayur-sayuran biar nasinya tuh tahan 24 jam. Soalnya kalau pakai sayur-sayuran hijau ini dia tuh beberapa jam aja sayurnya udah busuk, dan kalau kita makan juga kadang kita geli gitu loh teman-teman, karena sayurnya udah mulai layu. Jadi biar nggak layu sayurnya, aku nggak pakai yang fresh gitu loh teman-teman, jadi cukup mie sama daging aja. Ini langsung aja kita bentuk dengan yang sama. Kalau kalian pengen rekomendasi aku beli OP-nya di mana, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan kasih rekomendasi beli OP tebel dan gede kayak gini di mana. Ini tuh OP-nya tebel teman-teman, nggak letoy yang biasanya kita buat bungkus-bungkus donat itu kan biasanya letoy ya. Dan ini dia hasilnya. Untuk satu resep jadinya tuh sebenarnya 12 bungkus, cuman karena di sini aku masak nasinya cuma setengah kilo, jadi aku buatnya cuma 6 bungkus aja seperti ini. Dan minyak tuh masih sisa banyak, saking enaknya aku cemilin teman-teman. Sorry aku tuh kalap banget, karena emang ini minyak tuh super enak banget. Dan kalau menurut aku sendiri ini tuh dijual harga 7.000 masih worth it ya teman-teman ya, karena ini tuh banyak dan ngenyangin. Tapi sesuai judul aku pengen jual 5.000 atau dijadiin Jumat Berkah. Ini tuh kalau dijual 5.000 tuh untungnya menurut aku ada untungnya, cuman dia tipis banget. Tapi walaupun tipis ini tuh enak banget seriusan. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini tuh tebel terus padet gitu nasinya, kan tadi kita padet-padetin ya teman-teman ya. Insya Allah kalau ini tuh cewek yang makan kayak kita itu tuh pasti bakalan kenyang banget sih, karena ini tuh porsinya porsi gede teman-teman. Ini seriusan nasinya gede banget, bukan nasi yang kecil-kecil gitu. Buat kalian yang penasaran sama rasanya, jangan lupa di recook di rumah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian biar video aku lebih bermanfaat buat semua kalangan. Buat kalian yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa untuk komen di next video aku harus buat apa. Thank you. Buat kalian yang udah nonton.